Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari Selasa kemarin dalam misa Krisma, saya mengajak untuk membayangkan gereja tanpa imam, gereja Katolik tanpa imam dan sakramen imamat, maka kita barangkali akan menjadi semacam agama dengan jenis peribadatan yang boleh dikatakan pada umumnya sama dengan yang lain.
Hari ini saya mengajak saudara sekalian untuk memahami gereja Katolik tanpa Ekaristi. Kita bisa bayangkan, atau kita bayangkan sejenak. Tutup mata masing-masing. Tutup mata. Bayangkanlah kita ke gereja tanpa Ekaristi. Kita tidak perlu mempersiapkan anak-anak untuk menerima komuni pertama. Kita tidak perlu mempersiapkan yang namanya nanti lagu-lagu ordinarium. Karena kita bebas beribadah. Kita bebas untuk memuji Tuhan. Kita bebas untuk tidak terikat pada rubrik atau ritus atau aturan dalam tata liturgi. Lalu kita juga tidak pernah mendengar lagi kata-kata institusi dari Yesus. Inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Inilah darahku, ya, darah perjanjian baru dan kekal. Ibadat bisa kita buat lama, suka-suka kita. Ibadat bisa kita buat cepat, juga suka-suka kita. Lalu tidak juga perlu ada yang namanya ikatan persekutuan sebagai tubuh mistik Kristus. Ya. Kita hanya bisa mengatakan saya orang yang beragama Katolik. Nah, gereja tanpa Ekaristi berarti gereja yang tidak punya pengalaman iman yang paling inti, yaitu misteri Paskah. Bacaan-bacaan hari ini mengajak bahwa kita tidak lepas dari kerangka besar kehendak Allah untuk menyelamatkan kita manusia yang kalau sering saya katakan kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri, maka kita butuh penyelamat. Tidak lain untuk mengatakan bahwa dalam kerangka kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia tidak pernah lepas dari kebutuhan itu. Dan Allah sudah mempersiapkan dalam perjanjian lama yang namanya Paskah Tuhan. Sebagai momen di mana Allah membebaskan umat Israel dari penjajahan atau perbudakan Mesir. Tapi kemudian yang paling ditonjolkan di sana adalah Paskah yang artinya Tuhan lewat, Tuhan yang datang untuk menyelamatkan Israel harus ditandai dengan sebuah perjamuan persekutuan. Tetapi juga ada yang namanya kurban. Dan itulah kurban anak domba Paskah yang pertama yang digambarkan dalam kisah Keluaran tadi. Ada kurban, ada penebusan. Dan misteri Paskah pada zaman itu ditandai bahwa ada dampak penyucian dan pemuliaan bagi imam maupun umat ketika nanti darah anak domba yang disembelih itu direcikan baik pada imam sendiri maupun juga pada umat. Itu tradisi setelah Israel berada di tanah Kanaan. Tapi sebelumnya Paskah yang pertama harus mereka lakukan dengan cepat-cepat, ya, karena mereka sedang harus pergi keluar dari Mesir. Namun kita tidak akan berhenti pada sebuah pengorbanan
yang walaupun pada saat itu sudah ada yang namanya prototipe. Prototipe itu tipe pertama dari pengorbanan yang bakal nanti terjadi pada akhir, yaitu pengorbanan darah anak domba Allah, ya. Itu harus katakanlah dilalui sebagai bentuk persiapan, walaupun pada saat itu sudah disebut sebagai sebuah bentuk pengudusan dan penyucian umat Allah, tetapi tidak secara lengkap dan sempurna. Karena apa? Karena pada suatu ketika dibutuhkan korban yang paling layak dan pantas menjadi tebusan bagi dosa manusia dan dosa dunia, yaitu korban anak domba Allah yang sejati. Dan itulah yang kita rayakan dalam perjamuan malam terakhir. Ada orang yang akan mengatakan bahwa pada hari raya Kamis Putih, pesta perjamuan malam terakhir itu sebagai hari lahirnya Ekaristi, sebagai hari lahirnya sakramen imamat. Karena tadi Ekaristi tidak bisa dilepaskan dengan sakramen imamat. Juga mungkin ada yang mengatakan sebagai hari lahirnya gereja, karena Ekaristi dan sakramen imamat tidak bisa dilepaskan dari persekutuan umat. Walaupun mungkin nanti ada yang mengatakan bahwa gereja lahir pada hari raya Pentakosta. Nah, dalam proses boleh dikatakan Pentakosta itu adalah proses penyempurnaan jemaat gereja yang sudah dibentuk oleh Kristus sendiri melalui kelompok kecil pada malam perjamuan terakhir. Nah, pada saat ini untuk logika sederhana, apakah saya atau kita lebih menerima bahwa dosa kita ditebus oleh darah hewan, darah anak domba, misalnya darah kambing, atau darah apapun hewan yang kita persembahkan. Artinya ketika kita melanjutkan tradisi dari perjanjian lama. Atau kita memilih dan menerima bahwa dosa kita ditebus oleh darah anak domba Allah yang tidak lain adalah Allah sendiri. Untuk mengatakan bahwa karena manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, dia butuh penyelamat, dan penyelamat yang mengorbankan diri sebagai satu-satunya yang layak dan pantas hanyalah Allah sendiri, yaitu Yesus Mesias, Yesus dari Nazaret. Yang hari ini juga memberi teladan pada kita untuk saling mengasihi. Kamu akan disebut murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Kasih yang mau ditunjukkan oleh Yesus adalah kasih yang sehabis-habisnya. Kasih yang tidak ada batas. Saya sering memakai itulah kasih agape. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang kalau kita terjemahkan nanti dalam relasi suami istri, relasi keluarga, relasi saudara-saudari di dalam keluarga, relasi dalam saudara-saudari seiman, dan bahkan relasi dengan sesama, itu tidak ada kasih yang tanpa pengorbanan. Kasih yang punya nilai sempurna, kasih yang punya level paling tinggi, kasih yang akan dikatakan menutupi segala sesuatu. Kasih yang tidak gampang. Maka sebetulnya ketika misalnya ada pasangan calon persiapan perkawinan tidak memahami kasih atau tidak dibantu oleh imam yang misalnya melakukan penyelidikan kanonik untuk sampai pada kasih yang semacam ini, itu akan sangat dimungkinkan ketika sudah masuk dalam bahtera perkawinan,
karena punya pandangan yang berbeda tentang kasih, ya biasanya akan mudah juga hancur. Keluarga tidak akan mudah dibangun tanpa pemahaman kasih yang sama. Kasih yang berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang memaafkan, kasih yang dalam janji perkawinan dikatakan akan tetap setia dalam untung dan malang, suka dan duka, di waktu sehat dan sakit. Artinya tidak ada syarat. Kasih tanpa syarat. Kasih yang bisa mengatakan aku mencintaimu, ya, tidak asalkan kamu begini atau begitu, tapi kasih yang mengatakan saya bisa mencintaimu apapun kondisimu. Tapi mungkin kita akan menghalanginya dengan pemahaman kita. Loh, kita ini masih manusia, kita punya keterbatasan. Tetapi sebetulnya karena kita sudah memilih untuk mengikuti Yesus dengan pengajaran kasih yang seperti itu, nah tentu sebenarnya kita tidak bisa menolak. Nah, perlu kita sadari bahwa justru kasih yang seperti itu pada saat ini yang paling relevan dan dibutuhkan, ya. Pengajaran kasih Yesus, di mana dunia dosanya bertambah banyak, dikatakan rahmat harus semakin melimpah. Dari mana datangnya rahmat itu? Kalau tidak dari gereja Kristus. Dan itulah yang kita rayakan dalam Ekaristi, itu yang kita sebut nanti sebagai puncak dan sumber kehidupan kita. Dan Ekaristilah di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan sendiri yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang mencintai kita sehabis-habisnya. Walaupun besok ada yang namanya Jumat Agung, tetapi sebetulnya kasih Tuhan sudah tercurah pada malam perjamuan terakhir. Karena Yesus tahu apa yang akan terjadi esok. Maka pada saat itu dia memberi warisan yang paling agung, yaitu Ekaristi sebagai tanda kasihnya. Rela bersatu dengan kita manusia. Nah, saudara sekalian, gereja Katolik tanpa Ekaristi tidak ada keselamatan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.